Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur tambah berkah, ya. Itulah tema Ustaz untuk pagi ini. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir apabila misalnya dengan bertambahnya umur kita tidak membuat kita semakin bertambah kebaikan-kebaikan kita. Atau yang nama lainnya adalah tidak membuat kita semakin berkah hidup kita. Kita khawatir kita menjadi orang yang seperti yang disebut dalam sebuah ungkapan bahwa itu adalah orang yang dilaknat, yaitu man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa saja yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang dilaknat. Nah, kita khawatir, makanya kita menyampaikan materi ini. Dalam sebuah kitab disebutkan ya, bagaimana obsesi dari seorang pemimpin. Ya, ini sangat menentukan. Kenapa kemudian ada ulama yang menulis kitab As-Sunan wal Mubtada'at, yaitu Syekh Muhammad Abdul Salam ya, Asy-Syaqri rahimahullah. Kenapa beliau dalam kitab ini menyebutkan satu nasihat khusus kepada para pemimpin masyarakat? Ya ru'asa al-qaum, wahai pemimpin-pemimpin masyarakat. Kenapa sampai beliau memberikan nasihat seperti itu? Dan nasihatnya sudah kita sebutkan tadi, agar mereka itu berpedoman kepada kitab ilmu, membaca Al-Quran bukan hanya huruf-huruf Al-Quran seperti yang selama ini, tapi juga membaca tafsirnya dan seterusnya, membaca hadis Rasulullah Muhammad SAW, juga kitab-kitab yang seperti yang kita baca tadi. Kenapa sampai beliau punya obsesi seperti ini? Memberikan nasihat kepada tokoh masyarakat dengan nasihat seperti ini. Karena beliau sadar bahwa pemimpin masyarakat itu akan banyak mempengaruhi masyarakat. Kalau pemimpin masyarakat itu adalah orang-orang yang obsesinya pembangunan, obsesinya infrastruktur, membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung, maka masyarakat pun akan seperti itu obsesinya. Percakapan hari-hari masyarakat adalah bicara masalah membangun gedung sana, membangun jembatan sana, ya, membangun jalan sana, gitu. Jadi masyarakat itu tergantung pemimpinnya. Makanya beliau menginginkan agar pemimpin ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pemimpin itu harus dekat dengan kitab-kitab ilmu, sehingga masyarakatnya juga dekat dengan kitab-kitab ilmu. Ada sebuah kitab ya yang menceritakan bagaimana obsesi dari seorang pemimpin ya. Dalam kitab itu disebutkan, ini dalam kitab sejarah. Wa kanat himmatul walid fil bina wa kana an-nas kadzalik yulqi ar-rajulu ar-rajula fayaqul madza banaita madza amarta. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwa obsesi dari seorang pemimpin kaum muslimin di zaman Bani Umayyah, ada seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Apa obsesinya? Obsesinya adalah fil bina. Obsesinya adalah membangun. Itulah infrastruktur. Seperti yang kita sebut tadi, membangun gedung, membangun jalan, ya kan? Membangun jembatan. Pokoknya obsesilah pembangunan lah. Maka bagaimana rakyatnya? Wa kana an-nasu kadzalik. Maka rakyatnya pun demikian, gitu kan? Yulqi ar-rajulu ar-rajula. Jika seseorang bertemu dengan seseorang yang lain, fayaqul, maka pertanyaan yang terlontar adalah madza banaita? Apa yang telah kau bangun saat ini? Madza amarta? Apa yang telah engkau makmurkan tanah yang kau miliki? Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut pemimpinnya, bagaimana obsesi pemimpin, begitulah masyarakat yang dipimpin. Kemudian disebutkan dalam kitab sejarah itu, wa kanat himmatu akhihi Sulaiman fin nisa wa kana an-nas kadzalik yulqi ar-rajulu ar-rajula fayaqul
kam tazawajta, madza 'indaka min as-sarari. Sedangkan obsesi dari saudaranya, yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi setelah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik meninggal dunia, lalu kepemimpinan itu dilanjutkan oleh saudara beliau yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, obsesi beliau apakah masih di pembangunan? Tidak. Obsesi dari saudaranya ini adalah finnisa, tentang perempuan. Sehingga rakyat pun demikian. Karena dia yang dibicarakan setiap hari oleh Sulaiman bin Abdul Malik adalah tentang perempuan, maka rakyat pun bicara hari-hari tentang perempuan. Apabila seseorang bertemu dengan kawan yang lain, maka yang pertama kali yang ditanyakan adalah kam tazawwajta, ya, berapa kali engkau telah menikah, gitu. Jadi kenapa? Karena memang yang dibicarakan oleh pemimpinnya, oleh presidennya, oleh gubernurnya, oleh bupatinya, oleh wali kotanya, oleh pak camatnya, oleh kepala desanya, misalnya, itu lingkup paling kecil adalah tentang perempuan, tentang pernikahan. Maka rakyatnya pun demikian. Wa kanat himmatu Umar bin Abdul Aziz fi qiraatil Quran wa fi shalah wal ibadah wa kana an-nasu kadzalik. Yulqi ar-rajulu ar-rajula fayaqul kam waradka, kam wirduk, kam taqra'u kulla yawm, madza sallaita al-barihah, wan nasu yaquluna an-nasu ala dini malikihim. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, bagaimana dengan obsesi dari Umar bin Abdul Aziz? Jadi sepeninggal dari Sulaiman bin Abdul Malik, tadi kita sebut pertamanya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, obsesinya adalah pembangunan. Rakyatnya pun pembangunan. Kemana-mana kalau bicara pembangunanlah yang dibicarakan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena pemimpinnya membicarakan pembangunan. Ketika meninggalnya Al-Walid bin Abdul Malik, dilanjutkan kepemimpinan itu oleh saudara beliau yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik, maka yang dibicarakan itulah perempuan. Rakyat pun bicara masalah perempuan. Setiap jumpa seorang rakyat dengan rakyat lain yang bicarakanlah perempuan, tentang nikah, tentang dan lain sebagainya. Bagaimana apabila pemimpin itulah pemimpin yang obsesinya bukan pembangunan, juga bukan perempuan. Misalnya Khalifah Bani Umayyah berikutnya, itu Umar bin Abdul Aziz. Wa kanat himmatu Umar bin Abdul Aziz fi qiraatil Quran wa fi sholati wal ibadah wa kana an-nasu kadzalik. Sedangkan obsesi Umar bin Aziz adalah membaca Al-Quran, salat dan ibadah. Kondisi rakyat di masa beliau seperti itu juga. Ya. Jadi kalau pemimpinnya adalah orang yang suka membaca Al-Quran, suka mengerjakan salat, suka beribadah-ibadah yang lain, maka rakyatnya juga demikian. Rakyatnya suka baca Al-Quran, rakyatnya suka sholat, rakyatnya suka melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yulqi rajul rajula fayaqul kam wirduk, kam taqra'u kulla yawm, madza shallaital barihah. Jika ada seorang bersua dengan kawannya, maka pertanyaan yang pertama kali terlontar ialah, berapa rakaat salat malam yang kau rutinkan? Berapa lembar mushaf Al-Quran yang kau baca setiap harinya? Dan salat apa yang kau kerjakan semalam? Dan para ahli sejarah itu mengatakan lagi, an-nasu ala dini malikihim. Rakyat itu mengikuti agama dari penguasanya. Makanya luar biasa peran dari pemimpin, peran dari penguasa yang membuat masyarakatnya itu akan semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu berhati-hati dalam persoalan ini, ya. Ini kita juga sudah semakin dekat dengan pemilu. Kita benar-benar kita gunakan kesempatan kita memilih ini untuk memilih pemimpin-pemimpin kita yang obsesinya bukan hanya pada pembangunan. Obsesinya adalah membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat umur kita ini semakin berkah, ya, yaitu dengan bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita di penjelasan dari ulama ini, ya. Syekh Muhammad Abdul Salam Khudr As-Saqari rahimahullah, dan kitab beliau As-Sunanu
wal mubtada'at. Apa arti as-sunan wal mubtada'at? Artinya adalah sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ah. Jadi beliau mengingatkan kita agar kita mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW dan juga mengenal bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman, ya. Karena sesungguhnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Baik, di sini beliau katakan, ya, berikutnya, ya, beliau mengutip ayat Al-Quran Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat 104. Wa bihadza nahya hayatan thayyibah kama qala ta'ala man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Wa nazdadu hidayatan kama qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Surat Maryam ayat 76. Wa bihadza narqi wa nafuqul umam wa nasuduhum kama sadahum wastab'adahum bil adli wal ilmi wal hikmah fi masyariqil ardi wa magharibiha abauna al awwalun. Nah, penulis kitab ini mengutip sekian banyak ayat Al-Quran tadi, ya, dan beliau katakan bahwasanya kita hidup baik dengan mengamalkan ayat-ayat ini, kata beliau. Subhanallah. Kita akan menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan kehidupan yang baik kalau kita beriman dan beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian beliau katakan bahwasanya wa bihadza narqi wa nafuqul umam wa nasuduhum. Dengan melakukan amal-amal soleh inilah, melakukan kebaikan-kebaikan inilah, kita ini bisa menjadi terdepan, menjadi unggul, dan kita ini bisa mengungguli bangsa-bangsa yang lain, wa nasuduhum, dan juga bisa memimpin bangsa-bangsa itu, kama sadahum, sebagaimana bangsa-bangsa itu juga sudah pernah dipimpin dengan keadilan, dengan ilmu, dengan hikmah, fi masyariqil ardi wa magharibiha, di timur bumi dan barat bumi. Oleh siapa mereka itu dipimpin? Abaunal awwalun, oleh nenek moyang kita dahulu yang pertama-tama. Nah, itu para pemirsa TV Allah muliakan. Dengan kita berilmu dan beramal soleh seperti yang beliau sebutkan tadi, maka kita akan bisa seperti nenek-nenek moyang kita dahulu. Mereka telah memimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, baik yang ada di benua Asia, yang di benua Eropa, ya kan, di benua di benua Afrika, itu dipimpin oleh nenek-nenek moyang kita dahulu, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, oleh generasi tabi'in, oleh generasi tabi'ut tabi'in, oleh para ulama-ulama yang kemudian lahir setelah itu. Nah, tentu saja adalah dengan kita berpedoman dengan kitab-kitab yang disarankan oleh beliau tadi, ya. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, beliau kemudian menyebutkan di sini, amma antum ya masyayikh as-sajadah fallahu maulakum huwa yarzuqukum wa huwa khairur raziqin wa huwa al-qail wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Talaq ayat 4, ya. Kemudian walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini langsung menyebut kata-kata berkah di sini, ya. Di surah Al-A'raf ayat 91. Seandainya penduduk berbagai negeri, berbagai kota beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi.
Kemudian di ayat yang lain, walau annahum aqamut taurata wal injil wama unzila ilaihi min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Masya-Allah. Seandainya mereka itu menegakkan hukum Taurat dan Injil dan hukum-hukum yang Al-Quran diturunkan kepada mereka oleh Tuhan mereka, maka mereka akan memakan ya yang dari atas mereka dan juga dari bawah mereka. Masya Allah, ini keberkahan rezeki. Baik para musafir yang Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.